Oke, cek Mas Dirga, suara saya apakah masuk? Ya, oke. Eh, kita mulai aja ya pertemuan tutornya. Oke, mohon izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Mas Dirga dan teman-teman semuanya yang nanti mungkin belum bisa hadir pada pertemuan sinkronus pagi hari ini dengan tutor. Nanti saya sematkan video sinkronus pertemuan kita siang hari ini ya. Sebelumnya Mas Dirga dan teman-teman semuanya, perkenalkan ya. Ini saya selaku tutor untuk mata kuliah Data Science yang nanti bertemu dengan saya itu 3 kali pertemuan ya sinkronusnya. Adapun nanti di luar sinkronus bisa juga diskusi dengan saya mengenai mata kuliah ini, mengenai proyek-proyek mata kuliah ini, ataupun mungkin nanti mata kuliah ini bisa digunakan untuk tugas akhir teman-teman semuanya ya, proyek tugas akhir teman-teman. Nah, sebelumnya, oh ya, perkenalkan nama ya, saya Henry Ardian Irianta. Mas Jarga bisa panggil saya Henry aja atau Mas Henry. Dan juga saya disclaimer nih, selalu disclaimer di awal untuk teman-teman semuanya untuk yang hadir diskusi forum dengan saya. Ini saya lebih senang apa ya? Enaknya itu forum pertemuan ini saya katakan tuh diskusi gitu. Tidak apa ya? Tidak searah seperti kampus-kampus konvensional ya. Karena memang kalau secara statistik di penerimaan mahasiswa baru itu tuh mayoritas ya memang sudah bekerja, yang fresh graduate-nya tuh sedikit. Jadi memang bahkan juga ada beberapa mahasiswa yang best practice di tempat pekerjaannya yang sudah menempati level ini ya, posisi strategis di tempat bekerjanya, di software house lah atau di industri lah atau di startup dan sebagainya. Jadi ketika nanti dalam apa ya, dalam diskusi kita untuk mata kuliah ini ada teknologi-teknologi baru nih. Ini saya sangat terbuka nih. Saya juga sepakati dengan dosen itu terbuka untuk bisa kita diskusikan mengenai implementasi pembelajaran ini dengan teknologi-teknologi yang baru ya. Karena memang kalau teman-teman yang sudah sangat yang sudah concern mendaftar di TI berarti sudah ngerti background yang apa dia pelajari, atau minimal mungkin sudah ada best project atau mungkin bahkan melanjutkan studi untuk linearitas. Jadi hal-hal yang fundamental itu kita hanya mereview aja ya, atau mengingat kembali lah. Adapun nanti teknis-teknis yang lebih detail atau yang lebih terbaru, nah itu mungkin kita konsepnya itu diskusi aja. Nah ini Mas Dirga, ini mohon maaf ini ya, kamera saya ini patah-patah nih lagi dari tadi, nggak tahu kenapa. Nanti mungkin besok saya ganti webcam biar lebih ini ya, biar lebih lancar. Nah sebelum kita mulai nih Mas Dirga dan teman-teman semuanya, oh ya, kita awali ya dengan berdoa dulu agar diskusi nanti sejam atau 2 jam ke depan nanti ya akan diberkahi dan dimudahkan ya dalam pemahaman dan juga dalam implementasinya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mas Dirga dan teman-teman semuanya, mohon izin ini sebelum saya masuk ke materi, saya apakah boleh kenalan nih dengan teman-teman yang masuk mata kuliah ini, backgroundnya, apakah sudah bekerja, apakah masih fresh graduate, yang terutama yang hadir ini cuman hanya Mas Dirga sementara ya. Ini mungkin Mas Dirga bisa ceritain sedikit backgroundnya nanti biar kita bisa ini nih, bisa seimbangi
ininya apa kok diskusinya. Dan nanti kalau misalnya juga sedang disambi dengan pekerjaan, teman-teman bisa nanti ketika ada tektokan diskusi begini bisa lewat chat atau bisa mau mengungkap apa bisa mau mengutarakan pendapatnya dengan open mic, yang itu juga dipersilahkan ya. Nah, sementara ini Mas Dirga, apakah saya boleh tahu profiling Mas Dirga ini apakah sudah bekerja atau fresh graduate atau seperti apa? Monggo Mas Dirga. Oke. Hmm, ya. Oke, Mas Dirga bekerja di startup Surface-nya apa? Maaf Mas, yang di Jogja? Ya, OTK. OTIKA. Oh ya, nah itu bergerak di bidang apa, Mas? Kalau boleh tahu? Oh, AI juga. Oke. Oh, berarti web service, kemudian apakah ada juga membangun infrastruktur yang holistik gitu nggak di Atikanya? Atau cuman web service begitu? Ngembanginnya LLM-nya sendiri. Wah, ini diskusinya akan lebih asyik nih nanti di materi kalau ini. Nah, nanti kita akan batasi nih, Mas Amika. Oh, selamat datang ya, Mas Darmaji. Nanti kita akan batasi juga nih apa diskusi mengenai data science dan machine learning, karena di informatika ini juga ada beberapa kategori ya sesuai dengan levelnya. Ada data science, ada machine learning juga. Kalau nggak salah ada deep learning ya. Deep learning ada nggak ya di mata kuliah di informatika? Nah, nanti kalau ada mata kuliahnya tuh nanti juga kan pembagiannya beda-beda tuh konsentrasinya. Nanti kalau data science apa, machine learning apa dan sebagainya apa. Nah, itu juga kita minta insight-nya nih oleh Mas Dirga ini yang di Atika itu. Apalagi sudah mengembangkan model LLM-nya sendiri. Nah, nanti teman-teman yang mungkin yang baru yang masih mengenal istilah LLM, karena kita juga harus kenal ini ya, harus tahu profiling teman-teman yang di sini apakah sudah pernah tahu dengan istilah-istilah LLM, machine learning, pemodelan dan lain-lainnya. Nanti kita sama-sama ini diskusi sampai dengan mata kuliah ini habis agar nanti bisa holistik nih apa dari konsep theoretical fundamental yang berbasis apa SKS berbasis kurikulum dengan aplikasi-aplikasi yang memang implementasi di best practice-nya seperti kayak Mas Dirga nih ya. Oke, Mas Dirga ini sudah di Atika berapa tahun, Mas? Oke, 2021. Ya ya. Kalau mungkin bisa apa ya? Kalau boleh tahu klien terbesar deh, top one-nya lah, top one-nya aja. Apakah menghandle apa company multinasional? Apakah sampai bahkan internasional? Eh Mas, oh ya, wah ya, Nilam. Oke, yes. Ya nanti kita coba akan breakdown lah ya beberapa atau mungkin nanti kita akan coba banyak diskusikan dengan teman-teman semuanya ini. Oke, mungkin terima kasih ya Mas Darga. Mungkin lanjut boleh saya izin sebelum kita mulai materi ke Mas atau Bapak Darmaji ini. Saya ingin tahu nih profilingnya nanti biar karena tadi saya ketika saya sampaikan oleh Mas Darga di awal ini saya tuh apa kalau dalam sesi tutor tuh senangnya tuh diskusi tidak apa ya tidak oke maaf tidak ini tidak searah seperti kayak
forum-forum kampus konvensional ya. Oke, mungkin Mas Darmaji bisa memperkenalkan dirinya, backgroundnya dari mana, apakah sudah bekerja, apakah fresh graduate. Silakan Mas atau Pak Darmaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Oke, baik. Oke, oke, oke. Terima kasih ini Pak atau Mas Darmaji. Kalau boleh tahu, apakah usaha UMKM-nya itu berbasis teknologi juga atau umum atau F&B atau gimana? Teknologi juga. PPOB itu mengembangkan sendiri atau menggunakan CMS begitu? Oke. Oh iya iya. Oke. Ya, oke, selamat datang juga nih Mas Iqbal. Oke, terima kasih Mas Darmaji ya. Ini profilingnya juga. Nah, ternyata beragam ya. Jadi nanti kita bisa melebarkan ini apa diskusinya agar bisa semuanya mendapatkan informasi ya. Apalagi takut apa ada mahasiswa-mahasiswa yang fresh graduate. Nah, nih kesempatan nih bisa bertanya ke teman-temannya di sini nih yang di forum nih ada Mas Darmaji, misalnya ada Mas Dirga yang sudah apa best practice bahkan membuat pemodelan AI-nya sendiri tidak sebagai user ya, tidak sebagai end user, bahkan memprovide pemrograman untuk klien. Nah, kalau untuk selanjutnya nih Mas Iqbal, mohon maaf ini karena masih baru bergabung, jadi kita masih sesi perkenalan nih Mas Iqbal, biar profiling, biar teman-temannya ini biar saya bisa dapat data profiling teman-teman ketika nanti apa dihadapkan dengan diskusi mengenai mata kuliah ini, nanti bisa biar semuanya tuh kita bisa dapat update terbaru mengenai teknologi-teknologi di mata kuliah ini. Kalau Mas Muhammad Iqbal mohon izin, apakah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, backgroundnya, apakah fresh graduate, apakah sudah bekerja begitu Mas Iqbal? Ya, melencengnya gimana Pak Monggal? Ya, ya. Ya, ya. Tenang Pak Iqbal. Nanti dibersamai dengan banyak juga yang apa ya cross cross jurusan. Kalau Pak Iqbal ini eh, apakah berarti dulu backgroundnya S1 sipil ya? S1 teknik sipil. Tenang Pak Iqbal. Saya ini mohon izin juga sekalian profiling background saya ya. Saya S1-nya teknik mesin. Tapi linearisasi S2-nya itu adalah informatika dengan dan project-project S1 saya memang banyaknya ke machine learning dan data data science ya. Jadi juga mungkin dibantu juga membantukan mengampu untuk tutor mata kuliah ini di informatika juga dan juga di sistem informasi. Jadi tenang Pak Iqbal, nanti ada beberapa paradigma ya. Ini teman-teman di sini yang sudah bahkan yang sudah proficient atau yang sudah lebih best practice nanti bisa menyamakan paradigma nih dengan teman-teman yang memang cross yang cross apa namanya cross jurusan. Nanti juga ada roadmap. Biasanya kan kalau misalnya kita belajar sendiri gitu, nah itu kan punya paradigma belajar masing-masing. Nah ini juga apalagi dengan adanya yang best practice seperti teman-teman di sini nanti bisa coba kita ini ya sama-sama diskusi nih apakah materi yang dibuat atau yang dirancang oleh dosen pengampu ini sudah relevan belum nih dengan apa best practice di industrinya, teknologi-teknologinya sudah terbaru atau belum.
ada terbaru atau enggak nih yang di production dan sebagainya begitu ya. Nah, oke, terima kasih Mas Iqbal dan terima kasih teman-teman semuanya atas profilingnya. Nah, oke teman-teman semuanya, ini untuk mata kuliah ini ya teman-teman, data science ini tadi yang saya sudah intro di awal itu tuh memang tadi ya ada pengkategorian tingkat level apa, atau bukan, sebenarnya bukan tingkat level ya, atau apa ya, hanya ini ya, hanya penamaan, tapi bukan hanya penamaan juga sih. Kalau teman-teman familiar dengan ada machine learning engineering, ada data scientist, ada data engineering, nah itu mereka scoop-scoopnya itu apa aja dan tool-toolsnya apa aja, biasanya itu memang ini ya, mereka serumpun lah ya, serumpun, tapi memang menghadapi case atau men-solve problem yang berbeda-beda, tapi dan juga kadang menggunakan tool-tool dan metode-metode yang berbeda-beda. Nah, kalau yang fokus di data science ini kita lebih banyak mengenal ini aja ya, use case dari banyaknya himpunan data yang banyak ya. Kemudian kita menggunakan beberapa teknik-teknik untuk menormalisasi data atau mengcleaning data atau teknik-teknik manipulasi data dari data-data yang banyak tadi agar bisa kita olah. Dan use case-nya kita menggunakan pemodelan yang sudah ada aja dari atau pre-train ya bahasanya, dan kemudian nanti istilah itu teman-teman juga bisa akan kita paralel temukan dengan contoh-contoh demo nanti ya, menggunakan aplikasi-aplikasi apa aja yang kita akan demo dengan istilah-istilah tadi ya, biar nanti yang sejalannya mata kuliah ini teman-teman nanti juga bisa langsung bertanya istilah-istilahnya apa, atau nanti saya mungkin sematkan glosarium istilah-istilahnya tadi, agar nanti ketika kedepannya ketika kita diskusi gitu ya, nanti tidak ada gap mengenai terminologi arti-arti, karena memang data science ini harusnya ada pengantarnya ya. Oke, mungkin kita langsung sedikit masuk ke LMS dulu dan ke materi. Nah ini teman-teman semuanya, kalau teman-teman bisa lihat, saya belum share screen ya, sebentar saya screen dulu. Oke. Sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Nah, di LMS-nya nanti teman-teman langsung ke LMS-nya. Ini harusnya kita diskusi ke pertemuan ketiga nih. Pertemuan ketiga itu mengenai ini ya, beberapa platform basic yang biasanya ketika kita mengenali mata kuliah ini, pasti platform ini asik, sering didengar nih. Ada Kaggle, Git, GitHub, Kedro. Ini sebenarnya GitHub ini dasar ya, bukan hanya untuk mata kuliah data science, dan bahkan juga nanti kita bikin pipeline-nya juga tidak harus menggunakan GitHub. Nanti kita juga langsung menggunakan IDE Cloud, seperti nanti sementara kita hanya menggunakan Google Colab ya. Google Colab, atau bisa langsung menggunakan VS Code yang diinstalkan Jupyter Notebook IDE-nya di VS Code. Nanti caranya teman-teman yang belum pernah mendengar platform itu, nanti kita akan coba bahas. Nah, materi
yang pertemuan ini teman-teman bisa langsung ke sini, bisa langsung baca, tapi nanti mungkin kita lompat-lompat ya. Teman-teman bisa baca materi pada hari ini. Nanti sebenarnya ini yang ingin saya tambahkan untuk pertemuan ini di luar dari materi ini adalah ini teman-teman nih, ada kalau saya sih ini metode saya aja ya teman-teman. Kalau di Google Chrome ini mumpung ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan. Ini misalnya ini nih, saya bikin tabulasi begini ya. Ini teman-teman yang masih awam di dunia IT. Oke, mohon maaf. Ini saya coba zoom. Oh, saya coba magnify. Oke, kayaknya nggak bisa di-magnify, bentar. Oke, ini saya coba sebutkan aja ya teman-teman. Mohon maaf ini OBS-nya tidak bisa. Coba sekali lagi. Oke, buka dulu. Oke, enggak. Oke, tidak bisa. Oke, sebentar ya. Ini saya sebutkan aja, nggak apa-apa. Nanti teman-teman saya harap kelihatan ya ini tab-tabnya apa aja nih. Ada saya buat tab di sini, ada LMS atau Git ini untuk materi kita, resources materi kita. Nah, di sini ini selain LMS saya juga sematkan beberapa ini ya, nanti resources biasanya yang kita praktek di sini di GitHub saya, nanti saya sematkan di LMS. Teman-teman bisa clone aja langsung project-projectnya. Kalau yang saya asumsikan teman-teman ini ya sudah pernah tahu deh minimal GitHub itu apa, clone GitHub itu apa, dan GitHub itu sendiri produknya itu apa. Tapi kalau misalnya belum tahu ya, karena ini di materi ini juga ada sedikit pengenalan mengenai GitHub. Ya ini nanti kita teman-teman banyak base projectnya untuk hosting projectnya itu di ini ya, di GitHub, project-project yang ada di mata kuliah ini nanti ya. Nanti juga selain platform yang menggunakan Google Colab, kita juga nanti menggunakan ini nih, menggunakan seperti Apache Spark sama ini sama Tableau. Ya, kedua itu nanti di pertemuan kedua dan ketiga dengan saya itu kita menggunakan itu. Untuk pertemuan pertama, nah ini mungkin kita les demo dulu ya, karena masih ingin mengenai platform-platform apa aja yang nanti kita akan gunakan kebanyakannya. Nah, teman-teman bisa langsung ke GitHub saya. Sebenarnya ini GitHub repository kantor ya. GitHub repository belajar. Maaf, ini bisa langsung ke sini. Tinggal teman-teman nanti ini belum saya buat reponya untuk materi dan ini ya, dan base project yang nanti kita akan coba sama-sama pakai di Google Colab. Sementara ini belum saya sematkan nanti, tapi pertemuan ini saya sematkan dulu link GitHub-nya aja. Nah, ini ada materi ini nih teman-teman, saya pengen tambahkan ini nih, tadi ada kategorisasi, kelihatan ya, yang mengenai ini nih, pemahaman kita nanti ketika di production. Aduh, ini kelihatan ya, pecah nggak ya? Nanti kalau teman-teman misalnya pecah, teman-teman bisa langsung ke ini aja ya, ke GitHub saya ya. Ini coba saya copy deh di kolom chat. Oke. Monggo nanti kalau misalnya ada yang ingin langsung disanggah, ini kan tadi ya kita sepakati ketika pertemuan tutor dengan saya itu method sinkronusnya itu enak, itu diskusi teman-teman. Jadi ketika saya ada yang disampaikan mungkin ini kayaknya lebih bagus
ini deh, ditambah ilmu pengantar ini deh. Nah ini itu juga saya terbuka tuh teman-teman semuanya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat ya, ada skill set ya yang berbeda. Ataupun pemahaman kita mengenai data science itu ada turunan, ada business intelligence. Nanti kalau misal ada pembukaan lowongan biasanya itu apa dibedakan tuh apa aplikannya itu requirementnya, membuka data science, membuka data analitik, membuka data engineer. Nah itu beda-beda tuh rata-rata, dan itu memang role-nya mereka itu kadang-kadang sok kecampur satu sama lain, tapi sebenarnya mereka bukan di bukan di skupnya, masih satu topik yang sama tapi toolsnya aja kadang-kadang berbeda. Nah kalau di data science ini teman-teman, sebenarnya data science ini sudah melingkupi ya, sebenarnya sudah kayak seperti kalau di diagram Venn itu ya, ini kalau misalnya kita lihat apakah sini ada diagram Venn-nya ya. Oke. Kalau teman-teman biasa lihat diagram Venn machine learning, data science misalnya. Data science, ML, AI gitu ya. Nah ini ya. Ini kan bersinggungan semua ya. Nah itu. Jadi sebenarnya makhluk-makhluk ini ya semuanya mempelajari satu hal yang sama, yaitu mengolah data dan menjadikan data itu menjadi satu hal yang berguna di masa depan ataupun di masa sekarang. Nah itu aja sebenarnya konsepnya. Nah turunan-turunan tadi apa aja diagramnya, sorry kita kembali lagi. Ini ada business intelligence, ada, sorry bukan sini ya. Ini ini nih, ada data arsitek, ada data engineer, ada big data engineer, BI analysis, BI konsultan, developer data. Nah ini ini kalau teman-teman lihat toolsnya ya kurang lebih sama ya, tapi memang dihadapkan dengan use case yang berbeda. Nah data science itu 3 ini nih teman-teman ini. Nah apa nih? BI analis, BI konsultan, BI developer. Intinya dia di level hierarki yang harusnya sudah mengetahui holistik seluruh konsep tadi. Nah ini mengenai pemodelan machine learning, pemodelan deep learning, pemodelan sekarang generatif AI ya, dan large language machine, LLM ya, large language machine. LLM itu apa ya? Kepanjangan saya lupa. Large language machine ya. Large language model. Nah, itu juga satu hierarki, satu evolusi dari deep learning lagi tuh. Nah, itu baru nanti masuk ke AI full dengan LSTM dengan AI misalnya, dengan konsep-konsep yang sudah pembelajaran dengan sendirinya gitu. Maksudnya tidak harus kita yang mengumpan data, tapi dia sudah bisa mencari, sudah bisa membuat datanya sendiri gitu, belajar dengan datanya sendiri. Nah, konsep-konsep itulah yang nanti kita sebenarnya kita banyak diskusi di mata kuliah ini di data science itu. Jadi kita harusnya memang sudah menyelesaikan dulu di misalnya di roadmapnya ya. Makanya saya buatkan gini nih teman-teman. Di sini ada roadmap nih ya, roadmap ya. Kelihatan ya, semoga kelihatan. Ada dokumentasi. Ini ada cheat sheet, ada framework. Ini ada demo. Nah, ini apa ya? Ini kerangka kita belajar. Kalau ini khususnya untuk saya ya. Mungkin teman-teman punya adopsi kerangka belajar yang berbeda atau metode belajar yang berbeda. Tapi kalau saya tuh kok lebih enak karena sudah ada Chrome kita ini sudah dikasih fitur tab gini. Jadi ketika kita ingin ke dokumentasi, misalnya ke cheat sheet, ke framework tuh kita sudah punya arsipnya di sini ya. Nah, mengenai mata kuliah data science ini ya kita mulai biasanya belajar dari ini dulu ya, melihat apa aja yang kita pelajari kan. Nah, mari kita ke roadmap dulu.
Nah, ini roadmap-nya ini sejuta umat. Saya asumsikan pasti pada tahu semua ini. Kalau yang mungkin yang belum baru mau mengenal TI, teknologi informatika, yang belum pernah dengar ini ya, maka banyak teman-teman ke sini. Kalau teman-teman yang sudah tadi ya sudah best practice, saya asumsikan memang sudah tahu ya apa referensi-referensi ini. Adapun nanti kalau teman-teman yang punya referensi lebih lagi bisa di apa disampaikan di forum ini atau di kolom chat boleh juga. Oke, sebentar, saya kembali lagi. Apakah share screen-nya muncul ya? Oke. Nah, ini kita coba lihat ke AI dan data scientist. Roadmap-nya apa aja yang harus kita tahu ya, yang kita harus minimal skill setnya kita punya gitu untuk dihadapkan dengan problem dan use case nanti di production ya, atau di tempat bekerja teman-teman ketika mau mengambil sebagai data scientist misalnya. Apakah ada lagi? Kemarinnya ada lagi ya, front end, back end. Oke, coba satu dulu. Nah, ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ya inilah sebenarnya basis fundamental kalau teman-teman mau menjadi profesional di topik ini ya, di topik data science ini. Ini pelajaran-pelajaran yang harusnya teman-teman harus tempuh sebelum masuk ke mana? Deep learning, MLOps. Oh, ada MLOps ya. Mana MLOps? Oh ya, ada. Ini ada tulis juga. Oke. Oh, ini akhirnya keep learning ya. Apakah ini sama? Konsepnya ini sama. Oh ya. Sampai nggak ini ya, sampai nggak berhenti belajarnya sebenarnya, tapi posisi kita saat ingin mengatakan kalau kita menjadi data scientist, kita mau nanti ketika lulus kita akhirnya berpindah konsentrasi atau berpindah skill ya begitu di data science. Maka inilah sebenarnya teman-teman yang roadmap yang teman-teman harus pelajari ya, dari fundamental matematikanya, statistikanya, kemudian ada econometricsnya, melihat tren data, melihat banyak inilah ya strategi-strategi mengenai datanya itu sendiri. Ada model-model datanya, ada time series, ada arithma, ada forecast dan sebagainya. Lalu explanatory data, EDA ya, basic codingnya. Oh ya teman-teman, kita fokuskan menggunakan Python ya teman-teman ya, di banyak demonya untuk mata kuliah ini. Kalau nih mohon izin ini, karena di sini kita sudah ada best practice juga nih yang hari-hari sebenarnya mendevelop AI ataupun menggunakan konsep paradigma data science di pekerjaannya. Ini ada Mas Dirga ya. Nih Mas Dirga, mohon izin tanya nih. Boleh dijawab di kolom chat, boleh jawab langsung boleh. Kalau di productionnya Mas Dirga itu di tempat bekerjanya itu base code-nya apakah menggunakan Python atau apakah menggunakan JavaScript untuk develop LLM-nya, Mas Dirga?
Oke. Oke, oh Mas Dirga itu posisinya di QA ya? Oke. Oke. Oke, ya ya, oke oke. Ya nggak apa-apa. The, the ya, oke. Unit testnya pakai apa, Mas? Pakai unit testingnya? Oh, manual. Oke. Ya, betul betul. Ya. Oke. Mas Dirga, apakah familiar dengan Vertex? Menggunakan chatbot menggunakan Vertex? Apakah menggunakan teknologi itu di kantornya? Vertex dari Google. Pipeline-nya itu ini ya satu apa sih istilahnya itu satu produknya GCP-nya Google itu kan ada Vertex tuh buat chatbot pakai Vertex. Apakah pakai itu? Oke, chatbotnya buat sendiri ya. Nah, oke, modelnya blok ya, nanti code block begitu ya. Oke, sebenarnya nanti teman-teman di pertemuan terakhir dengan saya ada project buat chatbot. Kita buat pakai Vertex nanti. Ini produknya GCP ya dari Google ya. Ini kita menggunakan LLM-nya ini nanti si Gemini ya, karena memang bawaannya dari ini sedikit ini aja nih, sedikit spoiler nih teman nanti ya. Nanti kita deployment-nya pakai pakai ini pipeline-nya pakai MLAI. Ini dia Kubernetes ya. Nanti apa itu Kubernetes? Nah, itu kita juga akan jauh diskusi nanti. MLAI, aduh, apa namanya kok saya lupa. Oh, ML sorry. Auto ML ya? Sorry. Oke, bentar kok saya lupa. Bentar. Apa ya namanya? ML coba bukan auto ML. Oh, pakai Kubeflow ya. Ya, kita coba pakai Kubeflow. Maaf. Ini open source nih, biasanya aku alternatif. Kalau pakai pakai yang ini kan, pakai ini kita harus langganan GCP ya tadi ya, pakai Vertex. Nanti kita coba demo juga menggunakan akunnya ini ya. eh akun akun demo aja menggunakan Vertex ini ataupun pakai ini Kubeflow untuk ininya machine learning pipeline-nya, atau nanti kalau base project menggunakan chatbot membuat chatbot ya, itu nanti ya kita bahas nanti ya. Sebelum ke makhluk-makhluk ini kita jelaskan lagi makhluk-makhluk yang banyak lah ya, banyak lainnya tadi, karena sebelum sana ada banyak banget, nggak banyak banget juga sih, ada beberapa istilahnya aplikasi-aplikasi lah ya, atau referensi-referensi. Sebenarnya kita ini kan kalau di TI ya, ini kita mungkin sama-sama ini aja deh, buka-bukaan aja ya. Di di TI ini ya, ataupun di dunia informatika lah ya. Gimana ya? Kalau kita
memutuskan kita menjadi engineer IT ya, menerima mengambil beberapa project base projectnya IT, kita kan tidak selalu dihadapkan dengan membangun semua infrastruktur dari awal gitu, dari vanilla, membuat misalnya sistem integrasi CRUD system misalnya, CRUD CROD, CRUD system, gini lah, kita mau bikin SIM akademik misalnya ya. SIM akademik itu kan integrasinya dari dia menggunakan sistem CRUD ya sebenarnya, atau gimana ya? Nah, saya asumsikan teman-teman ini ya maksud CRUD ya, atau mungkin teman-teman belum pernah dengar istilah dengan CRUD. CRUD itu ya kayak aplikasi database lah ya. Misalnya kayak yang paling familiar ya sekarang Laravel ya, dashboard. Nah, kita mau bikin misalnya aplikasi database manajemen, misal database manajemen ini siswa. Jadi SIM akademik gitu ya. Nah, itu kan sudah ada platformnya, sudah ada frameworknya. Nah, itu maka ini di sini saya buatkan ada framework di sini ya. Ya. Nah, ini sebelum kita ke situ kita ke roadmap dulu. Bentar. Tadi belum selesai di roadmap ya. Kita lompat-lompat ya. Ini mohon maaf ya kalau misalnya lompat-lompat. Nanti teman-teman langsung sanggah aja nih, teman. Kalau misalnya ada yang mau ditambahkan infonya, Mas ini salah misalnya. Harusnya gini ya. Ini saya terbuka ya. Karena saya juga seneng ketika ada info baru, karena karena memang kita dihadapkan dengan harus banyak mengetahui banyak subjek ya. Jadi kadang saya tidak update di teknologi ini. Jadi ketika teman-teman yang sudah best practice tahu teknologi baru yang lebih efisien, langsung acungkan tangan aja, Mas kayaknya lebih bagus ini gitu ya. Kita sama-sama belajar lah konsepnya. Nah, kembali lagi. Jadi tadi misal tadi nyampe mana ya? Oh ya, framework tadi ya. Nah, ini kan kita sudah ada banyak frameworknya nih. Nah, kalau yang di data science ini deh mungkin sedikit ya. Untuk latihan ya, ini levelnya belum production ya, tapi untuk latihan. Ini frameworknya ini yang teman-teman harus banget, karena kita pakai Python teman-teman, harus banget tahu. Itu ada namanya scikit-learn misalnya ya. Satu, saya buka lagi 2. Nah, ini framework library, pokoknya tools lah ya, dari library, dari framework yang kita nanti akan pakai. Ada Panda. Ini Python semua ya. Ini saya nggak bisa bikin subnya lagi ya. Ini Python semua. Panda ini kalau ini bukan library ya. Ini bukan framework, ini library ya. Matplotlib. Nah, ini basic banget sebenarnya. Ini basic banget. Tapi nanti kita akan diskusikan biasanya kalau di production tuh pakai apa aja selain ini ya. Matplotlib atau Seaborn-nya misalnya. Seaborn. Ini Pandas, NumPy dan sebagainya ini harus di awal ya. NumPy, Pandas. Kalau lib Seaborn. Kemudian ada kita nanti pakai ini deh. Lebih banyak pakai TensorFlow daripada keras. TensorFlow aja. Sama atau keras deh, 2. TensorFlow keras. Nanti saya kenalin nih satu-satu. Nah, ini kan banyak ya. Selayaknya teman-teman ketika mendevelop misalnya menjadi web, bukan web, jangan web app deh. Ya kayak mau buat yang gampang stacknya ya. Misalnya membuat web, headless web menggunakan WordPress. Jadi teman-teman mau bikin web profiling kantor. Gimana ya? Web profile kantor. Web profile kampus atau web profile kantor misalnya. Nah, itu tapi
mau ada user, dia bisa gini skenarionya, membuat web profile kantor tapi ada user yang bisa login. Jadi ataupun SDM SDM-nya yang tempat bekerja situ bisa login. Jadi bisa ada profilnya. Itu kan mudah ya. Bahkan menggunakan WordPress aja bisa, misalnya WordPress aja headless, dia konsepnya headless CMS dengan Laravel misalnya, bisa. Udah jadi web dengan CMS. Jadi tidak harus membangun dari awal. Begitu ya. Nah, pun juga dengan mata kuliah ini kita banyak kenal nanti dengan makhluk-makhluk ini nih. Untuk di level ini ya, di level kita training, belum kita di production. Biasanya kalau di level production itu menggunakan tadi, nanti kita menggunakan Apache Spark. Oh, ini di dalam aja ya. Sini. Kita pakai Apache Spark. Ini juga bisa dijalankan dengan Python ya. Ada yang menggunakan Hadoop, ada, tapi kita akan lebih banyak pakai Apache nanti. Dan pakai Tableau ya. Tableau kalau dosen pengampu tuh bisanya apa? Kalau di kurikulum ini kita dosen pengampu itu menyarankan pakai Tableau. Ya. Nah, ini menghandle big data ya. Karena nanti ditemukan ini ada yang kurang nih harusnya nih, cheat sheet. Oh ya, ini kita belum nyampe ke materi inti ya. Maksudnya bukan nyampe materi inti, belum nyampe ke kita demo intinya. Karena nanti kalau kita lihat di sini nih, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan ini nih sebelum ke pemodelan harus datanya tuh harus bersih dulu. Data setnya tuh harus bersih dulu. Karena tadi mata kuliah ini tadi ya adalah kita gimana menghandle data tuh dari mencari data dari benar-benar dari nol ataupun dengan data yang open source sudah ada. Maka saya tambahkan lagi frameworknya di sini. Tadi ya ada Kaggle tadi ya. Kaggle kalau di materi itu ada Kaggle. Sebenarnya nggak Kaggle aja ya, ada misalnya Hugging Face. Dataset banyak banget. Nah, ini sebenarnya ini karena kebanyakan enaknya di sini nih teman-teman. Teman-teman bisa ke GitHub saya ya. Saya udah bikin ini nih, mana nih? Udah bikin readme-nya kok hilang. Flowchart-nya itu loh. Flowchart-nya hilang. Aduh, sebentar. Ini bukan. Coba saya lihat dulu. Ini oh bukan. Ini hilang ya. Oke. Sebentar, kita cek dulu. GPT. Oh, ini harusnya nih. Nah, dan influencer mana yang kita harus banyak ini ya, banyak tahu siapa aja nih yang salah satunya nih, kalau teman-teman bisa lihat di sini kan ketahuan ya, Ono Center. Nah, ini mungkin teman-teman tahu lah nih ya, sosok bapak pakar kita satu ini. Itu juga sebenarnya ada LMS yang terbuka juga sih, cuman bisa teman-teman bisa langsung ke Ono LMS ya, atau Ono Wiki ya. Tapi memang beliau lebih banyak ke konsentrasinya saya Ono LMS mana LMS. Ini LMS rakyat. Kalau beliau ini lebih banyak konsentrasinya ke jaringan ya, ke infrastruktur wireless, jaringan dan sebagainya. Tapi beberapa resources mengenai data saya juga ambil beberapa referensi di situ. Nah ini baru
Nah ini kan kalau teman-teman lihat judulnya nih, building machine learning model ya. Sebenarnya paradigma data science dan membuat machine learning model eh, sama. Makanya tadi kalau kita dihadapkan dengan kondisi, sorry ini kondisi ini tadi, mana ya? Mana nih? Nah ini dengan banyaknya nanti lowongan-lowongan pekerjaan yang banyak namanya ini, sebenarnya mereka tadi kan sama ya, satu rumpun ya. Maka paradigma juga sama. Jadi mereka ini atau kita ya yang belajar data science ini tidak jauh-jauh dari ini, dimulai dari mencari dataset atau inisial dataset ya. Inisial dataset itu berarti dataset itu tuh data itu ada loh yang berubah dataset yang sudah bisa kita pakai gitu, atau bahkan dalam bentuk pas kita exploratory itu atau kita mengeksplor itu ya memang datanya itu dari awal nggak ada datasetnya. Maka pendekatan mata kuliah ini untuk base project dan untuk penelitian, nah itu beda itu teman-teman. Maksudnya enggak bukan beda 100% begitu ya, tapi bedanya kayak hanya lebih ke, kalau peneliti itu tidak harus data yang misalnya ya, data yang peneliti itu hanya sampling gitu ya. Sedangkan kalau production butuhnya ya data real yang dimana nanti dipakai langsung end user konsumen. Maka pendekatannya itu pendekatan mau augmentasi datanya, nanti pendekatan normalisasi datanya, preprocessing datanya sampai data itu benar-benar bisa kita gunakan untuk pemodelan machine learning atau di umpan ke kita punya mesin yang AI gitu, dia sudah bisa mengetahui data itu siap untuk di training. Jadi siap. Jadi nanti outputnya atau report dari pemodelan kita itu sesuai dengan tadi ya tasknya, task inisiasinya. Karena kita coba kembali ke sini dulu sebentar ya. Karena nanti ujung-ujungnya adalah kita tadi kembali ke base core-nya, mengetahui data ini manfaatnya untuk apa nanti. Apakah nanti tas-tasnya nanti teman-teman bisa ketemukan tas dari datanya ya. Ini mayoritas untuk belajar biasanya kayak cuman classification task, ada yang regression task, ada yang forecasting task, ada yang predictive task. Nah itu tas-tas itu biasanya nanti banyak ditemukan istilah-istilah tas atau tugas-tugasnya itu di materi-materi ini, materi-materi data science, machine learning dan sebagainya. Kalau teman-teman nanti misalnya belajar di YouTube gitu, belajar machine learning, how to build machine learning gitu, itu nanti kan dihadapkan dengan flowchart ini nih, pasti selalu dihadapkan dengan flowchart atau roadmap ini, ya. Ini roadmap sederhana ketika kita roadmap paradigma sederhananya. Sedangkan roadmap yang sesungguhnya, yang seluruhnya yaitu adalah ini tadi ya, bahwa kita harus memahami konsep statistik dulu. Karena apa? Karena nanti kita dengan data itu ada teknik-teknik untuk kita yang kita pakai secara statistik, teknik-teknik data statistik yang sebenarnya teman-teman machine learning, AI, deep learning, machine learning, deep learning, AI, gen AI itu tuh adalah evolusi dari pendekatan statistik. Jadi teman-teman yang kuliah statistik mengenal AI sekarang harusnya nggak kaget, karena memang ini adalah base-nya adalah ya pendekatan statistik regresi. Kalau teman-teman yang yang dulu kuliah S1 di yang non IT lah ya, itu kan ada regresi linear berganda, ada apa lagi ya, ada saya lupa tuh, ada banyak tuh, ada SEM ya, SEM dan sebagainya. Itu kan pendekatan statistik yang tradisional. Nah sedangkan machine learning, itu turun naikannya itu dari statistik, machine learning, deep learning, baru kok sekarang gen AI ya, generative AI, atau istilahnya itu LSTM AI. Saya lupa, LSTM AI ya. Bukan ya, jelas transformer.
GPT. Iya, Transformer AI ya. GPT itu panjangan dari Transformer itu termasuk deep learning ya. GPT itu panjangannya apa ya? Coba. Generatif stand for ini sorry. Reinforcement. Reinforcement ya, AI. Ini reinforcement ini nanti bukan turunannya lagi. Evolusinya adalah Gen AI dan kawan-kawan yang sekarang ya, dan LLM ya. Nah, jadi berdasarkan statistik tradisional, machine learning, deep learning, reinforcement, gen baru LLM baru gen. Sekarang juga nanti ada istilah agentic AI gitu ya. Agentic AI. Ini maaf teman-teman, tutor kita ini sampai jam ini ya, jam 3 nanti jam 1, jam 2, setengah 3 ya. Waduh. Oke, seharusnya saya sudah masuk tutor yang lain. Kita belum demo lagi. Saya mau demoin Kedro ya. Oke, saya cepat-cepat ya. Mohon maaf teman-teman. Tadi ya, istilahnya. Oke, coba saya langsung kembali ke ini roadmap dulu sebentar. Nah, jadi tadi bahwa data science itu berarti kita memahami konsep semua tadi, paradigma, sampai di level kita bisa mendevelop sendiri LLM kita atau large language model kita atau model AI, atau mudahnya menganalogikannya kita buat ChatGPT atau DeepSeek versi kita sendiri. Jadi bukan download download modelnya DeepSeek, tapi kita membuat modelnya. Gitu. Yang sebenarnya itu skupnya sebenarnya di machine learning engineer ya. Kalau data science itu lebih kayak sebenarnya kayak menggunakan modelkan aja dari banyaknya tren data. Begitu ya. Oke, mohon maaf, ini saya lanjut lagi. Sebelumnya, apakah ada yang pengen didiskusikan atau yang ditanyakan? Itu langsung di kolom chat aja teman-teman. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Apakah ada yang mau didiskusikan? Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi teman-teman semua ya. Jadi tolong nanti paradigma ini kita harus sama-sama ingat ya, bersama-sama selalu, karena di mata kuliah ini kita akan banyak mengeksplor mengenai inisiasi dataset itu dari tadi. Kalau misalnya dari frameworknya bisa teman-teman ambil dataset yang sudah ready untuk pemodelan di Kaggle atau di Hugging Face, atau sebenarnya juga ada di Scikit-learn ya docnya. Nah, ini kita ke doc nih, kita pindahin ke doc. Maka dari dari framework ini sebenarnya punya docnya masing-masing ya. Misalnya kita ambil tadi ini aja. Ini sampel datasetnya aja deh. Mana nih? Scikit. Scikit docs. Oke. Ini ada dataset yang sederhana itu kayak MNIST. Harusnya ada deh. Oh, kenapa nih? Oke, misalnya kita ngambil class classification, ada gak? Oke. Ya udah, datasetnya berarti dari sini aja di Kaggle. Kaggle itu sejuta umat ya. Kita coba ngambil datasetnya MNIST misalnya. Atau biasanya sih ini Iris Scholar, apa itu? Coba kita cek dataset yang paling populer sedunia saat kita mempelajari ini. Oke, kenapa nggak muncul? Power sign in dulu. MNIST misalnya. MNIST, kemudian ada kalau ini gambar. Kalau suara itu ada Google, pakai Google aja deh. Google
KWS ya. Coba dataset ada nggak ya? Ada space command nih. Space command Google aja deh. Space command data. Oke, dataset. Nah, nih. Oke, dua ini aja dulu. Kalau yang ini gambar, ini suara. Data statistik misalnya. Data statistik itu kita ngambil ini aja. Dari collab aja. House prediction misalnya ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini harus saya buat tab baru di sini nih. Tab baru sesuai dengan flowchart tadi itu. Ini dataset misalnya ya. Dari mana kita punya? Kita pindahin dulu semuanya ini. Ini housing. Ini dataset apa ini? Oh, ini cuma ini doang ya. Kita nggak apa, kita pilih aja. Kaggle, MNIST, space command. Nah, dari ini ya. Ini kalau Hugging Face ini teman-teman enak ini karena pipeline-nya nanti kita bisa deploy di sini, tapi dengan data yang sedikit ya. Maksud dataset yang sedikit, kita bisa deployment di sini nih. Nanti teman-teman bisa langsung ke space. Tuh cari aja pemodelan yang sudah ada. Sudah bisa tinggal pakai. Misalnya apa ya? Image, coba kita cek. Ada nggak image generatif? Masih banyak dong. Nih. Sebenarnya ada lagi ya. Open source itu sebenarnya banyak sih. Goku GitHub dan sebagainya ya. Ini produk end user aja ini. Nah, ini kita dari dataset ini kita bisa menghimpun data yang sudah ada pakai data di sini, atau kita scraping data sendiri. Maka di mata kuliah data science ini kita coba pendekatan menggunakan dataset yang sudah ada aja ya teman-teman ya. Nanti dari dataset ini kita coba multiplikasi atau augmentasi dengan teknik-teknik data. Nah, lanjut tadi ke mana nih? Ke misalnya kita roadmap lagi, kembali lagi ke roadmap ya. Ini kita tutup lagi biar nggak pusing. Kita kembali lagi ke ini tadi. Nah, ini tadi berarti inisiasi datasetnya ini tadi teknik-tekniknya itu adalah selain kita hanya menggunakan dataset yang sudah ada dari aplikasi-aplikasi atau dari forum-forum ini atau platform yang sudah yang menyediakan data. Satu lagi deh saya tambahin, Google Dataset. Ini yang paling umum sih sebenarnya sih, Google Dataset. Ini biar gampang nyarinya nanti. Atau sebenarnya kita juga punya ya kata data pemerintah official. Kata data ya. Kata data? Bukan. Data Go ID apa ya namanya? Satu data. Nah, ini bisa ditambahkan referensinya, ataupun nanti referensi platform data lain teman-teman yang punya referensi nanti disampaikan aja di diskusi kita ya. Nah, kita kembali lagi, kita tutup dulu, kita kembali lagi ke sini. Oke, sorry. Ke roadmap tadi ya. Nah, lalu pendekatan paradigma memahami preprocessing dataset. Nah, ini ya. Jadi ada teknik-teknik preprocessing dataset, itu salah satunya ada data cleaning, data curation, remove redundant feature. Ini sebenarnya hanya istilah ya, yang dimana nanti pendekatan teknik preprocessing data ini tergantung model atau task data apa aja yang kita pakai. Misal ini, kalau misalnya kita mau tadi ya tasknya, saya harus sampaikan dulu nih ke teman-teman jenis tasknya tadi.
yang mudah itu tadi aja, kita ke ini aja. Tadi kan sudah ada ya docs-nya. Jenis task atau tugasnya apa aja biasanya. Tadi apa docs yang ayo kayak ini. Nah, ini ada regression task tadi kan, ada classification task. Ada apalagi tadi? Clustering ya. Nah, ada dimensional reduction, model selection. Oke, bukan. Ini aja, ini task-task ini aja yang biasanya kita gunakan untuk pembelajaran ya. Nah, ada jadi teknik pemodelan teknik pre-processing datanya tuh sesuai berbeda juga, nanti sesuai dengan task apa aja yang kita pilih dan juga data apa yang kita gunakan. Misalnya kalau data suara atau data gambar atau ya data suara misalnya. Nah, data suara itu ada pendekatannya itu langsung yang pendekatan yang fonetik atau pendekatannya menggunakan data amplitudonya aja langsung, amplitudo dan frekuensi. Ada pendekatannya itu pre-processing datanya itu dia pengen merubah tuh data data yang dihimpun tadi, data misalnya jenis suara burung. Jadi suara burungnya itu pengen dirubah semuanya menjadi yang awalnya hasil datanya rekaman suara yang kalau di ADC kan hanya berbentuk data-data fonetik ya tadi atau data akustik. Nah, itu pengen dirubah data akustiknya menjadi data gambar untuk bisa dikenali model task klasifikasinya menggunakan pemodelan CNN misalnya. Itu yang paling mudah begitu ya, yang paling umum. Nah, itu jadi pendekatan pre-processing datanya itu tergantung ini ya. Nih di tahap ini tergantung jenis data apa yang kita pakai sama pendekatan task atau tugas apa yang mau kita gunakan untuk di machine learning ini. Misal tadi ya mau mendeteksi mouse ini mau dikategorisasi ini mouse kayak apalagi ya mengklasifikasikan atau mengkategorikan dan misalnya mengklasifikasikan ini jenis mouse ABC dan terus dikategorikan ini bukan mouse, ini jam misalnya. Nah, itu pendekatan itu berarti kan mengolah data dengan gambar. Nah, kalau misalnya tadi kenapa dari audio bisa di pendekatan yang menggunakan gambar? Nah, itu tergantung teknik pre-processing tadi ya. Nah, ini sebenarnya cuma istilah ya. Kalau teknik-tekniknya ini ya misalnya kalau dari suara tadi ya. Wah, ini kita harus masuk ke tab pre-processing. Oke. Kita taruh di sini dataset pre-processing. Kita sesuaikan sama alurnya ya. Terdepan nih aja. Dataset pre-processing. Nah, ada pendekatannya misalnya menggunakan STFT. Teknik STFT. Ya. Ada pendekatannya menggunakan selain STFT. Ada pendekatannya coba kita cek Scholar. STFT ada coba saya lihat dulu. Saya NFCC misalnya ya. Algoritma. Nah, ini algoritma pendekatan pre-processing. Yang algoritma ini nanti teman-teman bisa tinggal panggil fungsi algoritmanya di framework yang kita pakai ya. Dalam kasus ini biasanya algoritma pre-processing ini adanya di ini nih, di framework ini nanti di Keras atau TensorFlow ataupun NumPy nanti juga ada nanti itu, tinggal dipanggil aja itu. Nanti tinggal dilihat kita lihat dokumentasinya ya. Oke, tadi saya sampai mana tadi? Sampai pre-processing ya. Nah, algoritma ini sebenarnya juga banyak sih. Nanti kalau teman-teman pendekatannya akademik gitu. Biasanya karena informasi ini kebanyakannya
mereka nggak banyak nulis di blog nih jenis-jenis meta atau jenis-jenis datasetnya. Kalau nggak ke docs ya ke jurnal. Karena kalau di blog atau di medium harus bayar. Ataupun kalau mereka nulisnya di blog kadang-kadang males, maka mereka nulisnya di jurnal. Misalnya saya mau cari pendekatan preprocessing ya. Review misalnya systematic review bentar ya teman. Preprocessing review audio preprocessing misalnya. Nah ini harus bayar ya. Yang gratis saja. Coba ini MDPI. Kita cek langsung ke tabel aja, nggak usah baca semuanya. Nanti dia ngasih tahu tabelnya itu biasanya. Coba kita ke bawah. Nah ini nih kita lihat dia pakai apa ini. Preprocessing ini model, bukan model. Kita belum nyampe model. Kita buat nyampe preprocessing. Kok ini model semua nih? Oke. Bukan. Misalnya ini, coba ini. Cek. Atau kayak ini misalnya MFCC, STFT, review misalnya. Atau coba sebentar saya buka jurnal yang saya udah punya ya. Oke. Oke. Oke, ini misal ini coba saya buka. Saya screen bentar. Nah ini ya misalnya ya. Kelihatan nggak ya? Oke, nah. Oke, kelihatan ya. Nah ini dia sudah ngasih percobaan ini dari model yang dipakai apa, dataset yang dipakai apa. Ini preprocessing datanya pakai apa, datasetnya pakai apa, pemodelannya pakai apa. Nah jadi kita nggak usah ribet-ribet nih mencari algoritma yang paling yang paling bagus. Misalnya kita tadi dihadapkan membuat pemodelan ya, tadi kan kita ada project mau bikin model mengenali suara atau mengenali suara yang mungkin yang misal ini kondisi skenario kita mau buat model mengenali suara pelo ya, gagap. Nah itu tinggal cari
cari jurnalnya. Kenapa based on jurnal? Karena kalau di industri mereka pasti ada beberapa industri yang mengeluarkan jurnalnya dari ada eksperimen yang mereka lakuin. Contohnya Google juga ya. Google juga banyak tuh sering. Jadi Gemini teman-teman, Gemini bahkan jauh sebelum Gemini ya, yang Oke Google itu, nah itu jurnalnya ada tuh di Google tuh. Dia pakai pemodelan apa, algoritma apa, datasetnya apa, kemudian preprocessingnya apa, nah itu nanti tinggal cari aja jurnal Google-nya itu yang Oke Google. Bahkan yang Gemini itu juga, yang GPT atau Gemini saya lupa, itu ada jurnalnya itu. Dia bikin apa, pemodelan transformernya tuh pakai L1, L berapa dan sebagainya lah ya. Struktur pemodelannya pakai yang lengkapnya pakai apa? Maka dia apa ya? Dia publikasikan open public, open access gitu. Nah, makanya itu ya, kenapa DeepSeek itu bisa sangat excel dalam waktu yang sangat singkat dengan budget yang murah, karena ya si OpenAI-nya itu ya dia open access. Dia buka resources GPT jurnalnya. Jadi bahkan datanya, bahkan modelnya juga. Nah, jadi tidak heran kalau banyak LLM baru yang akan excel terus sampai mungkin nanti kita nggak tahu apa batasnya, karena memang base-nya itu di open source community tadi ya. Nah, ini tadi teman-teman, kita tadi masuk ke, jadi ini ya, dari based on journal tuh dia sudah ngasih data. Jadi kan yang kita butuhkan juga ketika kita ingin mendevelop pemodelan, kita butuh data juga kan, data eksperimen para author atau para developer. Nah, ini data-datanya ini sebenarnya ada banyak di jurnal. Jadi ketika dia pakai MFCC dengan dataset ini dan classifier ini, akurasinya bisa segini. Nah, jadi nanti pendekatan kita ketika kita menjadi developer atau ingin membangun infrastruktur atau web service AI, itu bisa based on jurnal juga. Dari data itu nanti kita bisa gunakan algoritmanya atau menggunakan pre-train. Tapi kalau pre-train, nanti ada istilah pre-train teman-teman. Kalau pre-train itu biasanya hanya academic purpose ya, atau academic based research aja, bukan production. Misalnya kayak pre-train itu udah masuk ke model ya, makanya kita harus buatkan sini model harusnya. Sini kita buatkan lagi di sini pre-processing model. Nah, ini sebenarnya kita masih bahas kulit-kulitnya ya, preview semuanya nih, belum masing-masing kita kelotok karena memang banyak tadi ya dari roadmap tadi ya. Kalau teman-teman lihat ini kan banyak banget ya yang harusnya kita, ini belum berubah. Oh iya, maaf, layarnya belum berubah. Oke, maaf sebentar. Oke. Mas Lutfi. Oke, selamat datang ya Mas Lutfi. Mohon maaf, ini nanti mungkin sesi perkenalannya kita akan lakukan minggu depan aja ya. Ini kita share screen dulu. Share screen. Nah, ini kita lihat lagi kembali ke mana nih tadi? Ke roadmap ya. Nah, maka tutup dulu biar nggak kebanyakan. Maka pendekatan kita tergantung. Maka ketika kita buat model, kita harus bikin waterfall-nya dulu ya. Kalau teman-teman yang based on project biasanya kan survei klien atau apa istilahnya itu, diskusi dengan kliennya itu based on waterfall ya, atau ya mensurvei kebutuhan klien apa aja. Kalau kita dihadapkan dengan project ini, maka kita bisa jadikan ini nih pseudo paradigma ya bahasanya ya, pseudo paradigma kita ketika ingin membuat pemodelan itu dari sini dulu. Tasknya apa, kemudian tugasnya apa, kemudian dia pengen based on tasknya apa, lalu kita bisa ini ya, bisa deskripsikan atau bisa elaborasi sesuai dengan nanti budgetnya. Misalnya dia dengan budgeting yang tidak sesuai ekspektasi kita, ya kita bisa menggunakan pendekatan yang sudah ada aja, atau pre-train, atau misalnya pendekatan yang pre-processingnya yang tidak seribet
algoritma dari preprocessing lain atau menggunakan referensi dari preprocessing atau tadi ya hasil-hasil analisis atau hasil-hasil eksperimen para author yang udah ada di jurnal aja. Nah gitu ya. Biar memudahkan kita mengeset, karena ini kan sebenarnya ini tinggal kita nanti kalau kita pakai framework teman-teman, pakai OpenCV misalnya untuk image processing ya. Atau apa ya yang pipeline-nya. Sebentar, saya tuh kemarin nemukan pipeline build pemodelan tinggal adjust parameter aja. Parameter tinggal, tapi parameter itu kan memang banyak banget ya, karena dari dataset aja parameternya banyak. Belum lagi di preprocessing dan argumentasinya parameternya banyak, belum lagi di pemodelannya parameternya banyak. Tapi dia tinggal adjust parameter langsung jadi model tuh. Nah, nanti kalau saya temu link GitHub-nya saya kasih tahu ya. Saya kok nggak baru malah baru keinget sekarang. Nanti kalau pakai framework itu juga teman-teman, nanti mayoritas kita tinggal adjust parameter. Nanti kita temukan lah ada istilah hyperparameter tuning ya. Ini hyperparameter tuning nanti kita akan lebih banyak praktekkan kalau udah praktek aja ya. Hyperparameter tuning itu pakai kalau kita nanti pakai bisa pakai ini atau pakai ini aja nih, XGBoss juga bisa. Nah, ini nanti ada kondisi gimana kita bukan mentuning semuanya ya, tapi mengoptimalkan tuningan kita menggunakan hyperparameter tuning. Nanti bahasannya kita akan coba pecah di pertemuan selanjutnya. Nah, lalu itu ngomongin baru pre-processing. Nah, baru kita ngomongin data ya. Kalau ini data splitting ini sebenarnya juga ini satu scoop dari pemodelan, karena nanti ada teknik-tekniknya lagi nih untuk splitting datanya. Ada yang menggunakan teknik splitting data yang coba kita cek splitting data. Optimizernya itu apa ya? Optimizer splitting data. Split itu ada KN ini yang umum ya. Ada K-fold misalnya. Nah, ini teknik-teknik splitting datanya nih, ada K-fold, ada apa lagi ya yang sering pakai ya? Coba K-fold versus ada cross validation, ada bootstrapping, ada grid. Nah ya, 3 itu yang mayoritas nanti dipakai. Nah, ini juga masuk di ini juga nanti di scope-nya hyperparameter tuning tuh. Nah, kita lanjut lagi di roadmap sebentar ya. Roadmapnya lagi roadmap. Iya, sorry. Nah, ini splitting ini nanti baru ke pemodelan ya. Pemodelannya kan nah ini kalau ngomong pemodelannya nggak akan habis-habis nih. Banyaknya bukan main ya. Dari machine learning sebenarnya nggak ya ratusan. Kalau dihitung bisa mungkin ratusan ya. Ratusan lah. Nah, dari ratusan itu kan kita nggak mungkin nyoba satu-satu ya, ratusan model itu ya. Model itu dari machine learning punya modelnya sendiri. Yang paling familiar nanti teman-teman bisa lihat ya di doc-nya ini aja, scikit-learn. Ini ada model, ini yang machine learning nih. Nah, nanti belum lagi diklasifikasikan, dikategorisasikan sebagai supervised learning modelnya atau unsupervised misalnya. Tapi ini biasanya yang supervised dan unsupervised ini adalah pemodelan machine learning ya. Pemodelan machine learning dan deep learning. Nanti kita belum lagi membahas reinforcement juga nanti, pemodelan reinforcement. Nah, baru ke reportingnya. Nah, ini ada nearest, Gaussian, cross, naive Bayes, decision tree, kayak SVM, ada linear quadratic. Nah, ini model-model ini teman-teman mungkin bisa coba satu-satu di rumah ya. Kita nggak mungkin nyoba semuanya, atau mungkin kalau misalnya ada mau ada pertanyaan di luar diskusi materi juga di diskusi
tutor juga boleh. Mengenai model-model ini yang banyaknya bukan main. Ini baru machine learning ya. Yang deep learning itu nanti ada banyak ya kita. Nah, saya lupa lagi tadi ya. Maka doc ini doc dan roadmap sebenarnya ada satu lagi ya, cheat sheet ya yang kita belum bahas ya. Cheat sheet. Nah, misalnya cheat sheet untuk kita belum bahas Git juga ya. Langsung kita bahas Git ya. Cheat sheet Git misalnya. Atau cheat sheet tadi kita pakai framework apa? Pandas untuk tabulasi data ya. Cheat sheet Pandas. Ini temannya doc cheat sheet itu adalah ChatGPT. Oke. Jadi pakailah ChatGPT teman-teman. Saya sarankan untuk tadi Mas siapa ya? Saya lupa yang dia cross program tuh, dia cross prodi ya dari teknik sipil ke informatika misalnya. Nah, itu sangat dimudahkan sekali kita menggunakan ini untuk ini ya, paradigma kita belajar atau istilahnya itu ya, Krudinger. Pernah dengar istilah Krudinger nggak teman-teman? Krudinger. Oh sorry, Dunning-Kruger, salah. Dunning-Kruger ya. Jadi adalah gimana paradigma ketika kita semakin serasa kita banyak tahu, maka kita sebenarnya kita nggak tahu sama sekali gitu loh. Jadi intinya ada hal-hal yang kalau kita bahas ternyata kok ini aku kayaknya udah nguasai semua, enggak sama sekali teman-teman. Itu yang kita pelajari, percayalah itu hanya basic dan masih di level di level surface permukaan aja. Maka adanya ChatGPT ini tolong teman-teman gunakan dengan sangat efisien atau sangat dipakai untuk proses kita memahami seluruh konsep ini nih roadmap tadi ya. Dimudahkan banget kita dengan ada ChatGPT ya. Nah, cheat sheet dan doc ini untuk apa? Ya ini untuk keyword karena memang kalau kita terbatas dengan keyword maka prompting kita juga nggak bagus ya. Maka outputnya juga nanti memberikan informasinya nggak holistik. Maka temanilah ChatGPT dengan doc dan cheat sheet ya. Cheat sheet itu masing-masing ya, masing-masing library yang kita pakai ya atau framework ya. Ini framework atau library ya. Tadi kan ada Panda, ini library yang basic ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, kemudian Tensor untuk model, nanti ada Grid Search ya. Sorry, saya tambahin lagi Grid Search. Ada Grid Search, kemudian ada nanti baru kita pakai Funnel Boss-nya Apache dan Hadoop ya. Tapi kita pakai Apache aja. Nah, Grid Search terus apalagi ya yang sederhana ya. Oh, kalau misalnya mau langsung framework beneran. Tadi kan ini library ya. Ada OpenCV. Ini image processing, OpenCV. Apalagi ya? Kalau yang audio itu kalau audio sebentar. Saya lupa ya namanya. Coba siapa ya? Deep speech ya. Saya lupa. Oh ya, bisa pakai deep speech.
Sebenarnya juga bisa dicari di sini selain di GitHub ya. Kalau GitHub terlalu terlalu banyak, terlalu apa, campur-campur, gado-gado, di Hugging aja, di Hugging Face. Hmm, apa ya? Misalnya audio, audio. Framework yang populer. Saya lupa yang audio ini teman. Kemarin ketemu. Nanti coba saya sematkan di kolom apa di LMS ya untuk audio. Hmm, nanti belum belum lagi framework yang generatif ya. Yang generatif ini juga saya belum ini sih, belum saya lengkapi nih data-data framework yang tinggal pakai aja nih. Nanti saya lengkapi di pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Mohon maaf ini sudah jam 3 ya. Nanti ada PR saya itu belum ke Kedro loh. Ini sebenarnya ada di materi di di LMS-nya. Sebenarnya Kedro ini juga salah satu ini pipeline ya, framework juga. Saya masukkan ke sini. Kedro ini membantu kita ketika kita pipeline, ini data pipeline sebenarnya. Membantu kita nanti ketika kita ini memvisualkan hasil algoritma pemodelan yang kita pakai. Nah, nih misalnya jangan langsung reporting deh. Ini cuman visual ya. Sebenarnya nanti pipeline-nya itu tinggal teman-teman instalkan Kedro juga dengan Python. Ini Kedro. Ya, instalkan Kedro. Ini nanti bisa divisualisasi nih dari pemodelan. Ini misal saya punya contoh ada di GitHub-nya di sini misalnya contoh project-nya. Misalnya pakai ini aja NLP. Oh iya, nanti ada istilah image processing, ada NLP ya. Nah, kalau yang NLP dan kalau untuk sebenarnya untuk machine learning atau deep learning itu kebanyakan kategorisasinya itu ya antara kalau nggak NLP, natural language processing atau image processing ya. Adapun sekarang adalah gen AI. Sebenarnya tuh turunan dari dua tadi juga sih. Tapi ini istilah yang familiar. Nanti yang teman-teman akan banyak dengar ketika mata kuliah data science dan machine learning itu adalah itu. Oke. Ini di NLP. Misal tadi saya mau lihat contoh case-nya ya. Ini pemodelan modelnya aja deh. Nah, ini ya berproses, ini yang modelnya. Oke. Oh ya, yang ini belum pakai Kedro ya. Jadi Jadi intinya dari model yang kita pakai ini, tuning model yang kita pakai, sebenarnya tidak hanya model ya, dari awal ya. Kalau pakai Kedro tuh bisa divisualisasikan pipeline-nya. Misalnya jangan reporting. Kok ini ke reporting nih? Stage-nya diganti. Coba default dulu. Nah, ini. Nah, ini. Dari inisiasi data tadi ya, inisiasi dataset ya. Kemudian ke splitting datanya ya. Kemudian nanti preprocessing datanya. Itu semuanya ini ya di sini enaknya kalau kita nanti kita menghardcode gitu ya.
udah dikasih visualisasi pipeline-nya. Ini model yang dipakai. Sorry, ini misalnya modelnya apa nih? Modelnya sorry. Sini joiner. Harusnya ini ya. Kita cek dulu di sini. Model ini table aja. Feature engineering kan. Oke, ini harusnya di sini sih. Trendnya. Trend evaluation-nya. Oke. Oh, dia pakai machine learning ya. Ini pakai linear regression. Ini pemodelan machine learning ya. Buat pemodelan machine learning menggunakan linear regression dan random forest. Nah, jadi begitu. Jadi bisa divisualisasikan menggunakan ini nanti Kedro nanti. Nanti kita coba praktek langsung aja ketika kita sudah buka IDE-nya ya nanti ya di pertemuan yang akan datang. Untuk Git teman-teman sebenarnya saya ini materinya sebenarnya ada ya di pertemuan ketiga ya. Sebenarnya Git ini saya asumsikan familiar lah ya. Nanti kita coba demo Git remote. Kalau mau buat Git remote gimana? Mungkin teman-teman saya refresh aja ya. Saya asumsikan udah tahu ya. Ini tinggal isi mau ngeklon dari Git. Nanti saya buat gini deh. Saya buat Git untuk sama-sama ya. Nanti biar base projectnya dari Git itu nanti teman-teman bisa jadi kontributor begitu ya. Dan di clone aja repository yang saya buat di GitHub. Nanti sama-sama Git commit Git pull-nya nanti saya merge di repository kita bersama. Nah, ini nanti membuat Git-nya ya kalau mengclone tinggal bisa pakai SSH atau bisa pakai bisa pakai HTTPS ya. Ini nanti misal contoh yang ini tadi. Mudahnya tinggal download ya. Download di sini atau tinggal ini Git clone ininya aja di terminal teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tapi saya asumsikan teman-teman sudah pada download Git Bash ya, karena CLI Windows tidak berbasis Unix. Dia harus download Git-nya ini ya. Download Git ini, download, install, yes aja. Nanti tinggal buka Git Bash di sini. Misalnya di folder sini ya, di sini tinggal save. Klik kanan, Git Bash, tinggal Git clone ya. Nanti di clone, download semuanya. Oh, nggak kelihatan ya di layar ya. Jadi saya asumsikan ini Git clone dan sebagainya ini saya asumsikan teman-teman sudah familiar lah ya. Git clone kemudian nanti nge-push ngeremote dari nanti saya buatkan repository bersamanya. Tinggal tinggal git remote kemudian git push untuk commit version control project kita bersama nanti untuk mata kuliah ini. Mungkin gitu teman-teman semuanya. Mohon maaf ini sudah lebih sekali dan belum semuanya ke cover ternyata ya. Ini saya asumsikan diskusi kita hari ini dan kedepannya inginnya saya itu modusnya adalah apa ya?
kita sharing gitu loh teman-teman. Jadi jangan apa ya, mungkin nggak hanya dari perspektif saya sebagai akademisi aja, karena perspektif akademisi dan perspektif industri itu beda. Karena teknologi yang dipakai tadi ya, ada gap tadi ya yang saya sampaikan, bahwa kalau akademisi itu tidak membutuhkan apa, clearance atau 100% data yang harus sesuai dengan market. Intinya sampling data aja dan bisa jadi jurnal. Sedangkan kebutuhan industri itu memang ya based on usernya. Kalau bisa apa, margin of errornya nggak boleh lebih dari 1%. Nah makanya kalau misalnya margin of error, misalnya kalau di akademisi kan toleransinya banyak banget ya. Nah kalau di industri kan nggak mungkin dengan toleransi begitu, nanti malah nggak laku produknya. Nah maka perspektif dari Mas Dirga atau mungkin Mas Lutfi ini ya, yang saya belum kenalan, juga sama teman-teman yang lain ya, yang memang biasanya di Sibermu itu best practice semua, mayoritas tempat bekerja bahkan sudah di level C level ya. Ada beberapa mahasiswa yang udah di C level, dia cuma mau ngambil S1 biar linear, atau yang udah S3 dia hanya mau linearitas S1. Maka teman-teman yang bapak ibu, teman-teman semua ya, Mas Mbak yang proficient di mata kuliah ini, saya harapkan di sesi tutor ataupun di sesi dosen mengajar itu apa ya, enaknya itu, Mas ini kayaknya lebih bagus pakai ini deh, nah gitu loh. Jadi saya alhamdulillah juga upgrade ilmunya teman-teman semuanya yang yang memang tadi ya profilingnya yang memang baru belajar dari awal, jadi tepat sasaran, bull eyes gitu, mempelajari sesuatu yang ada di industri, yang ada di kebutuhan industri nanti ketika mau ngelamar atau mau menjadi profesional di bidang ini, begitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum saya tutup. Sebelum saya tutup di pertemuan tutor pertama ini, monggo Mas Lutfi. Mas aja. Tadi saya juga sampaikan ke teman-teman semuanya Mas aja, nggak apa-apa. Oke. Oke. Mungkin sekali. Makanya tadi ada ini loh Mas, saya sampaikan di mata kuliah ini, mungkin dosen pengampunya ya ingin memperkenalkan Git juga. Ini kan saya struktur apa ya, mengajarnya ini sesuai dengan materi yang ada di LMS yang disusun dosen pengampu. Nah kalau di sesi saya minta izin ke apa ya, dosen pengampu, mungkin lebih fleksibel bisa ya Bu, mungkin ketika, karena kita nggak akan banyak menggunakan Git ketika kita mendevelop ini sebenarnya ya, itu kita sudah pakai platform kayak Colab, itu juga sudah ada hosting datanya udah ada di situ, jadi nggak perlu Git lagi. Tapi kalau misalnya ada kasus, mungkin dosen pengampunya mikirnya ya kalau ada kasus ingin proyek kolaborasi ya, maka Git jadi masuk dalam materi ini gitu. Mungkin gitu Mas Lutfi. Mohon maaf sebelum tutup deh, Mas Lutfi mungkin mohon izin deh ya, sekalian mohon izin teman-teman ya perkenalkannya, biar sekalian nutup deh, nggak apa-apa, bentar aja boleh nggak Mas Lutfi? Profilnya apakah sudah bekerja di mana, atau lulusan fresh graduate? Wah ya, niaga Mas atau di mana? Oh, di base-nya Jogja, Jakarta, Jogja. Oh, oke oke. Oke, lebih murah nggak Mas dari Babisnet dan lain-lain? Kalau murah saya coba ke sana. Mirip-mirip ya. Oke, tapi kan CS-nya kan bukan CS ya, bisa langsung kontak ke Mas Lutfi kalau ada problem. Oke oke. Ya, oke Mas Lutfi, nanti di mata kuliah ini nanti teman-teman juga bisa pakai untuk ini riset atau skripsi ya atau jurnal. Kalau di TI itu ada ini kemudahan, tidak harus skripsi ya, tapi bisa menerbitkan jurnal. Nanti juga bisa kita sharing-sharing tuh cara menerbitkan jurnal gimana. Kebetulan di Sibermu salah satu ininya section editornya juga saya pribadi ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau mampir ke laman jurnal sibermu.com untuk publish
artikelnya jadi skripsi, nah itu bisa bisa kita diskusikan di situ ya. Oke, mungkin begitu teman-teman semuanya. Saya cukupkan dulu ya. Terima kasih nih udah mampir, sudah mau meluangkan waktunya untuk ikut sesi tutor pada pertemuan hari ini. Saya cukupkan, saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang salah. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.